Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua anak-anak? Baik semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Harus tetap semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenal makanan halal dan makanan haram. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita angkat kedua tangan kita, baca doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Allahumma amin. Nah anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama, mengenal makanan halal dan thayyib. Yang kedua, manfaat makanan halal dan thayyib bagi tubuh kita. Yang ketiga, mengenal makanan haram. Kemudian yang keempat, akibat makan makanan haram. Ya anak-anak, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya seperti ini anak-anak. Hai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang halal dan yang thayyib. Dan janganlah kamu menuruti setan yang suka melanggar atau melampaui batas. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Ya, selanjutnya, apa itu makanan halal dan thayyib? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk konsumsi atau dimakan. Sedangkan makanan thayyib artinya makanan itu baik dan bermutu serta tidak membahayakan kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan thayyib anak-anak. Artinya kita harus makan makanan yang sesuai dengan tuntutan agama dan bermutu, tidak merusak kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal contoh makanan halal bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama, makanan pokok ya, di situ ada nasi, roti, kemudian gandum, apalagi jagung, ketela, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah sayur-sayuran, ada banyak sekali sayur ya. Kemudian buah-buahan, anak-anak insya Allah sudah pada mengenal ya macam-macam buah dan sayur. Yang berikutnya adalah lauk pauk seperti daging, tahu, tempe yang mengandung protein ya anak-anak. Semua semoga suka ya. Dan berikutnya adalah ini snack atau makanan olahan yang berlabel halal. Jadi ketika kita akan membeli snack atau makanan olahan itu kita cari yang ada labelnya halal seperti ini ya. Majelis Ulama Indonesia atau halal, supaya kita lebih berkah dalam memakannya ya anak-anak. Berikutnya, manfaat makanan halal. Mari kita simak bersama manfaat makanan halal. Yang pertama adalah 1. Menyehatkan badan, 2. Sumber tenaga, 3. Dapat menjaga hati dan akal. Kemudian yang keempat, mendatangkan keridhaan dari Allah. Nah ini anak-anak harus sangat memperhatikan sekali ya. Ternyata makanan halal itu membawa hal yang baik untuk diri kita. Yang berikutnya, apa itu makanan haram? Ya, makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi dalam syariat Islam karena dapat mendatangkan penyakit atau membahayakan kesehatan.
Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, berikutnya contoh makanan atau minuman haram. Anak-anak harus memahaminya ya. Yang pertama adalah bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai ini adalah daging hewan yang telah mati. Nah, seperti yang ada di gambar itu ya. Hewan kalau sudah mati, dagingnya tidak boleh kita konsumsi. Nggak baik untuk tubuh kita ya anak-anak. Yang berikutnya, nomor 2, darah. Nah, darah ini juga tidak boleh kita makan. Dimasak itu nggak boleh, jangan sampai mengotori tubuh kita ya. Yang berikutnya daging babi. Nah, ini ada gambar hewan babi, tak boleh dikonsumsi. Nah, babi adalah binatang haram untuk dikonsumsi anak-anak. Yang berikutnya, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, anak-anak harus tahu ya, setiap menyembelih hewan itu harus membaca asma Allah supaya menjadi makanan yang halal untuk kita, yang baik untuk tubuh kita. Yang berikutnya adalah hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, diterkam hewan buas. Ini juga tidak boleh kita konsumsi ya anak-anak. Yang berikutnya adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, ini hewan disembelih tetapi diperuntukkan untuk menyembah berhala. Ini tidak boleh, nggih. Kita tidak boleh ikut memakannya. Nggih, anak-anak harus memahaminya juga. Kemudian yang berikutnya adalah makanan hasil curian. Apa itu makanan hasil curian? Makanan yang diperoleh dengan mengambil yang bukan milik kita. Nah, ini tuh haram anak-anak. Jangan sampai makanan hasil curian tuh masuk ke dalam tubuh kita ya anak-anak. Yang ke-8 yaitu makan makanan secara berlebihan. Nah, makan makanan secara berlebihan itu juga tidak baik bagi kesehatan dan juga bagi diri kita. Kita harus terbiasa untuk makan itu secukupnya. Karena biasanya yang berlebihan itu nanti efeknya tidak baik untuk kedepannya ya. Yang berikutnya nomor 9 yang terakhir adalah minum minuman yang memabukkan. Nah, ini minum-minuman yang memabukkan itu contohnya seperti khamar. Itu bisa membuat orang jadi istilahnya kayak nggak sadar gitu ya anak-anak. Jadi nanti dalam melakukan sesuatu itu seperti di luar kendali. Nah, ini akan tidak baik untuk diri kita anak-anak. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang akibat makan makanan haram. Nah, di sini ada beberapa ya anak-anak. Yang pertama, tubuh mudah terkena penyakit. Nah, dengan makan makanan haram itu seperti memasukkan penyakit ke dalam tubuh kita, sesuatu yang dilarang Allah.
pasti membawa yang tidak baik. Kalau sakit itu nggak enak sekali ya anak-anak rasanya. Kemudian yang berikutnya adalah merusak hati dan akal. Dengan makan makanan haram, biasanya ini nanti dalam berperilaku kita itu akan berubah. Berperilaku pun akan condong kepada hal-hal yang buruk. Apakah kita ingin seperti itu anak-anak? Pintar, pasti tidak ingin ya. Kita berusaha jadi anak soleh. Kemudian yang ketiga, doa-doanya tidak dikabulkan. Nah, kalau kita masukkan sesuatu yang tidak halal untuk diri kita, maka dalam berdoa pun Allah enggan untuk mengabulkan ya. Yang berikutnya, yang keempat, amalannya tidak diterima. Wah, bahaya banget kan anak-anak? Kita berusaha beramal, gara-gara makan makanan haram tidak diterima oleh Allah. Mau apa tidak? Tidak mau ya. Yang terakhir, dapat membawa ke neraka. Nah, ini anak-anak, mengerikan sekali ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, semangat belajar selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.